Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar untuk mengenal berbagai endpoint evaluasi biologis yang penting untuk penilaian dan pengendalian risiko pada alat kesehatan. ISO 10993 bagian 1 itu memberikan panduan untuk menilai informasi yang tersedia dan membandingkan dengan data-data yang sudah dikumpulkan. Dan data tersebut diperlukan untuk menilai keamanan biologis suatu alat kesehatan. Dan selanjutnya, produsen alat kesehatan harus mengidentifikasi perlu tidaknya penambahan data atau pengujian yang digunakan untuk melengkapi data yang sudah dikumpulkan tersebut. Kumpulan data yang sudah lengkap diperlukan untuk melakukan penilaian risiko. Dan keamanan biologis merupakan keadaan bebas dari risiko biologis yang tidak dapat diterima dalam konteks tentu saja intended use dari alat kesehatan. Sedangkan risiko biologis ini merupakan kombinasi kemungkinan terjadinya HAM atau bahaya dan tingkat keparahan HAM tersebut. Dan kemungkinan terjadinya HAM ini merupakan akibat dari reaksi merugikan yang terkait dengan interaksi antara pasien dengan alat kesehatan atau bahan alat kesehatan. Dan bagi produsen yang sudah menerapkan ISO 13485 dan CPAKB tentu sudah tidak asing dengan keamanan dan risiko alat kesehatan. Pada CPAKB, persyaratan keselamatan sebagai masukan desain dan pengembangan ini dapat dijumpai di dalam lampiran CPAKB poin 3.D, titik 2, titik 4, dan titik A. Sedangkan pada ISO 13485, manajemen risiko itu dipersyaratkan pada pasal 7.1 itu mengenai perencanaan realisasi produk, dan juga pada pasal 7.3 ini mengenai desain dan pengembangan. Pengujian biologis dilakukan untuk melengkapi data yang dikumpulkan. Untuk apa? Ini diperlukan untuk mengevaluasi biologis dari alat kesehatan tertentu. Jika data yang ada itu sudah memadai, maka pengujian tambahan tidak diperlukan. Tetapi apabila data belum lengkap, maka diperlukan pengujian-pengujian tambahan. Pengujian apa saja nih yang diperlukan untuk evaluasi biologis? Mau tahu lebih lanjut? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, dalam mempelajari jenis-jenis endpoint evaluasi biologis, tentu saya menggunakan referensi, dan salah satu referensinya adalah ISO 10993 Part 1 tahun 2018, yaitu ini mengenai Biological Evaluation of Medical Devices Part 1, Evaluation and Testing within a Risk Management Process. Tujuan utama standar ini yaitu untuk melindungi manusia dari potensi risiko biologis yang timbul dari penggunaan alat kesehatan. Contoh beberapa uji biologis untuk keperluan evaluasi biologis suatu alat kesehatan seperti berikut. Yang pertama, sitotoksisitas. Tes sitotoksisitas dilakukan menggunakan teknik kultur sel. Dan tes ini dapat digunakan untuk menentukan kematian sel, menentukan penghambatan pertumbuhan sel, menentukan pembentukan koloni, dan menentukan efek-efek lain pada sel yang disebabkan oleh alat kesehatan, bahannya atau ekstraknya. Dan pengujian ini harus dilakukan sesuai dengan ISO 10993 bagian 5. Mengenai apa ini? Mengenai test for in vitro cytotoxicity. Kemudian yang kedua tentang sensitisasi. Tes sensitisasi yaitu dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kepekaan karena kontak dengan alat kesehatan, kontak dengan bahan atau ekstraknya dengan tentu saja menggunakan model yang sesuai. Dan tes ini penting karena paparan yang berulang-ulang terhadap
produk hasil leaching, walaupun dalam jumlah yang sangat kecil, ini dapat menyebabkan sensitisasi yang akhirnya dapat menyebabkan reaksi alergi. Dan untuk pengujian ini harus dilakukan dengan ISO 10993 bagian 10. Ini tentang test for irritation and skin sensitization. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang iritasi. Ini juga termasuk tentu saja reaktivitas intrakutan. Ya. Uji iritasi ini dapat digunakan untuk memperkirakan potensi iritasi dari suatu alat kesehatan atau suatu bahannya atau dari ekstraknya. Dan tes ini dilakukan menggunakan tempat aplikasi yang sesuai seperti pada kulit, pada mata, atau selaput lendir. Ya. Dan tes reaktivitas intrakutan ini dapat digunakan untuk menilai reaksi jaringan lokal terhadap ekstrak alat kesehatan tersebut. Dan pengujian ini harus dilakukan sesuai dengan ISO 10993 bagian 10, yaitu tentang test for irritation and skin sensitization. Kemudian yang keempat tentang hemokompatibilitas. Tes hemokompatibilitas ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efek alat kesehatan atau bahan yang bersentuhan dengan darah. Terhadap apa? Terhadap efek itu terhadap darah sendiri atau terhadap komponen darah. Salah satu tes hemokompatibilitas itu adalah hemolisis. Ini digunakan untuk menentukan derajat lisis sel darah merah dan pelepasan dari hemoglobin yang disebabkan oleh alat kesehatan atau bahannya atau dari ekstrak secara in vitro. Dan pengujian ini dilakukan sesuai dengan ISO 10993 bagian 4. Ini mengenai apa? Mengenai selection of test for interaction with blood. Kemudian yang kelima, pirogenitas yang dimediasi oleh material. Jadi uji pirogenitas sebagai bagian dari evaluasi biologis ini dimaksudkan untuk mendeteksi reaksi pirogenik yang dimediasi oleh material dari ekstrak alat kesehatan atau bahannya. Dan pengujian ini dilakukan sesuai dengan ISO 10993 bagian 11. Ini mengenai test for systemic toxicity. Kemudian yang keenam, ini mengenai toksisitas sistemik akut. Jadi uji toksisitas sistemik akut ini dapat digunakan untuk memperkirakan potensi dampak HAM atau bahaya selama periode kurang dari 24 jam. Baik pada paparan tunggal atau paparan ganda dari suatu alat kesehatan atau dari bahannya atau dari ekstraknya pada model hewan. Ya. Dan pengujian ini harus sesuai tentu saja dengan rute pemaparannya. Dan setiap pengujian yang dilakukan ini harus sesuai dengan ISO 10993 bagian 11. Ini mengenai test for systemic toxicity. Kemudian yang ketujuh tentang toksisitas subakut dan subkronis. Uji toksisitas subakut dan subkronis ini dapat dilakukan untuk menentukan efek paparan tunggal atau ganda terhadap alat kesehatan atau dari bahannya atau dari ekstraknya dalam periode tidak kurang dari 24 jam hingga periode tidak lebih dari 10% dari total lifespan atau masa hidup hewan uji. Misalnya nih, hingga 12 minggu pada tikus. Dan uji toksisitas subakut atau subkronis ini harus dilakukan sesuai dengan ISO 10993 bagian 11. Ini tentang test for systemic toxicity. Kemudian yang ke-8 ini tentang toksisitas kronis. Jadi uji toksisitas kronis ini dapat digunakan untuk menentukan efek paparan tunggal atau ganda terhadap alat kesehatan atau dari bahannya atau dari ekstraknya selama periode utama dari masa hidup hewan uji. Misalnya nih 6 bulan hewan ujinya tikus. Dan uji ini
tentu saja harus sesuai dengan rute dan durasi paparan atau kontak. Dan ini dilakukan sesuai dengan ISO 10993 bagian 11, yaitu mengenai test for systemic toxicity. Kemudian yang ke-9 tentang efek implantasi. Tes implantasi ini dapat digunakan untuk menilai efek patologis lokal dari jaringan hidup, baik pada tingkat gross maupun tingkat mikroskopis. Dari apa? Dari sampel bahan atau produk akhir yang diimplankan atau ditanamkan melalui pembedahan, yang sesuai tentu saja dengan aplikasi yang dimaksudkan. Pengujian ini tentu saja harus sesuai nih dengan rute dan durasi kontaknya dan dilakukan sesuai dengan ISO 10993 bagian 6. Ini mengenai test for local effects after implantation. Ya. Kemudian genotoksisitas. Tes genotoksisitas ini dapat digunakan untuk menilai potensi mutasi gen. Kemudian juga perubahan struktur dan jumlah kromosom. Demikian juga untuk toksisitas DNA yang disebabkan oleh alat kesehatan atau bahannya atau ekstraknya. Dan pengujian ini dilakukan sesuai dengan ISO 10993 bagian 3. Itu mengenai test for genotoxicity, carcinogenicity, and reproductive toxicity. Kemudian karsinogenisitas. Jadi ISO 10993 bagian 3 ini membahas strategi untuk mengevaluasi karsinogenisitas dari alat kesehatan atau dari bahannya atau ekstraknya selama periode sebagian besar dari masa hidup hewan uji. Kemudian yang ke-12 ini tentang toksisitas reproduksi dan perkembangan embrio. Uji toksisitas reproduksi dan perkembangan embrio ini mengacu ke ISO 10993 bagian 3. Ya, itu yang tadi mengenai test for genotoxicity, carcinogenicity, and reproductive toxicity. Tes ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efek potensial dari alat kesehatan atau dari bahan atau dari ekstraknya terhadap fungsi reproduksi, perkembangan embrio, dan perkembangan prenatal dan awal paskanatal. Kemudian yang ke-13 ini mengenai degradasi. Jadi informasi degradasi ini harus tersedia untuk setiap alat kesehatan, komponen alat kesehatan, atau bahan yang tersisa di dalam jaringan yang berpotensi untuk mengalami degradasi di dalam tubuh manusia. Dan kerangka umum untuk uji degradasi itu ada di dalam ISO 10993 bagian 9. Ini mengenai Framework for Identification and Quantification of Potential Degradation Products. Ya. Untuk uji degradasi in vitro ini bisa macam-macam. Untuk polimer ini sesuai dengan ISO 10993 bagian 13. Ini mengenai Identification and Quantification of Degradation Products from Polymeric Medical Devices. Sedangkan kalau untuk keramik harus sesuai dengan ISO 10993 bagian 14. Ini mengenai Identification and Quantification of Degradation Products from Ceramics. Kemudian kalau untuk logam ini juga harus sesuai dengan ISO 10993 bagian 5. Ini mengenai Identification and Quantification of Degradation Products from Metals and Alloys. Ya. Kemudian ke-14 tadi tentang toksikokinetik. Jadi ketika produk degradasi ada dalam bentuk bahan nano, maka pengujian harus dirancang sesuai dengan ISO TR ISO 10993 bagian 22. Ya. Tujuan melakukan studi toksikokinetik adalah untuk mengevaluasi nih absorpsinya, distribusinya, metabolismenya, dan ekskresinya suatu bahan kimia tersebut.
dan kebutuhan studi toksikokinetik in vivo, yaitu untuk menentukan proses absorpsinya, distribusinya, metabolismenya, dan eliminasi dari produk leaching dan produk degradasi dari alat kesehatan, atau dari bahannya, atau dari ekstraknya. Ya. Kemudian yang ke-15 mengenai imunotoksisitas. Ya. Ini sesuai dengan ISO TS 10993 bagian 20. Ini mengenai principles and methods for immunotoxicity testing of medical devices. Ya. Jadi pengujian untuk imunotoksisitas ini harus dipertimbangkan berdasarkan tentu saja sifat kimiawi dari bahan dan data yang menunjukkan efek imunotoksikologis, atau jika potensi imunogenik dari bahan kimia tersebut belum diketahui. Ya, demikian tadi kita sudah belajar mengenai endpoint, jenis-jenis endpoint evaluasi biologis. Semoga bermanfaat. Kita jumpa kembali di video selanjutnya, tentu saja dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.